Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali di dalam kajian kita hari ini, yaitu dalam segmen I Love Monday, I Love Myself, masih bersama saya Arsal Syah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang amalan yang menjadi bukti bahwa kita ingin bersegera ke surga. Dan amalan yang pertama yang sudah kita bahas yaitu berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Yang kemudian yang menjadi kata kuncinya di sana adalah bagaimana kita berinfak dengan infak yang terbaik kita. Berinfak dengan infak dari apa yang terbaik yang bisa kita keluarkan. Itu bahasan kita di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan ini kita akan belum membahas tentang amal yang kedua yang menjadi bukti bahwa kita punya keinginan bersegera menuju surga. Tapi kita masih membahas di amal yang pertama, namun kebalikannya. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang infak terbaik dalam kerangka berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, maka hari ini kita akan membahas tentang kebalikan dari orang yang gemar berinfak, yaitu kikir. Ya. Jadi istilahnya membahas tentang kikir dan bagaimana kemudian kita supaya bisa terhindar dari kikir, atau ya jangan kikirlah, seperti itu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan satu buah ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, di mana Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fattaqullaha mastata'tum, wasma'u wa ati'u, wa anfiqu khairan li anfusikum, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah mengatakan kepada kita, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah harta atau infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ada dua kata kunci yang ingin saya angkat di dalam ayat ini. Yang pertama, ketika Allah katakan wa anfiqu khairan li anfusikum, dan infakkanlah atau nafkahkanlah nafkah atau infak yang baik. Jadi kita diperintahkan berinfak itu dengan infak yang baik. Kenapa harus berinfak dengan infak yang baik? Karena kata Allah, li anfusikum wa anfiqu khairan li anfusikum. Karena infak itu nanti manfaatnya, gunanya untuk kita juga. Jadi sesungguhnya kasat matanya ketika kita berinfak, kita sedang memberi harta kita untuk orang lain. Itu kasat matanya. Tapi sesungguhnya kita sedang memberi untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena apa yang kita infakkan itulah yang akan menjadi bekal kita, menjadi dalam tanda petik harta kita di akhirat nanti. Jadi ketika kita berinfak, kita sebenarnya sedang menyiapkan masa depan akhirat kita untuk diri kita. Maka jika kita berinfak dengan yang terbaik, tandanya kita sedang menyiapkan masa depan yang baik di akhirat untuk kita. Tapi ketika kita berinfak dengan yang kecil, berarti sesungguhnya kita sedang menyiapkan juga sesuatu yang kecil untuk kita di akhirat nanti. Apalagi jika kita tidak mau berinfak, berarti kita sedang tidak menyiapkan apa-apa untuk diri kita di akhirat nanti. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata kunci yang kedua di dalam ayat ini adalah ketika Allah katakan wa ma yuqashuha nafsihi, dan barang siapa yang dipelihara kan
dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun. Maka mereka termasuk orang-orang disebut sebagai muflihun. Jadi orang yang beruntung itu, jadi disebutkan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran. Dalam ayat ini disebut kekikiran itu dengan kalimat syuhha, ya, syuhha. Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran nafsihi, ya kan, kekikiran dirinya sendiri, artinya ketika kita kikir, ya kan, kikir itu untuk diri kita sebenarnya. Kita sedang kikir pada diri kita. Dan orang yang beruntung bukanlah orang yang kikir. Justru orang yang beruntung adalah orang yang dalam tanda petik gitu ya, dia royal. Artinya dia gemar untuk berinfak. Maka Allah katakan, kan, "Wamayu qasyuhan nafsihi faulaika humul muflihun." Jadi orang yang dipelihara dari kekikiran dirinya, artinya apa? Dia gemar berinfak. Maka itulah orang beruntung. Kasat matanya, lagi-lagi kasat matanya, ketika dia berinfak, mungkin hartanya berkurang. Mungkin hartanya yang tadinya ada sekian, lalu jadi berkurang sekian. Kasat matanya terlihatnya seperti itu. Tapi dan orang kalau hartanya berkurang kan dalam bahasa manusia, ya berarti rugi dong. Gitu. Karena hartanya berkurang. Kasat matanya seperti itu. Tapi sesungguhnya kata Allah, orang yang berinfak mungkin terlihat hartanya berkurang saat itu. Tapi sesungguhnya dialah orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena ketika dia berinfak, seakan-akan dia sedang melakukan sebuah perniagaan dengan Allah. Dan dalam perniagaan itu, ya kan, dia membeli surganya Allah, ya kan, yang pasti tidak ternilai. Dan dia membelinya hanya dengan sedikit dari harta dunia yang dia miliki. Itu yang ayat pertama di dalam surat At-Taghabun. Nah, sahabat Asa TV yang kedua, di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-180 Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah wallah kan wallahi mirasus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Bahkan harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ada kata kunci di dalam ayat ini. Yang pertama, Allah mengingatkan, janganlah sekali-kali orang yang bakhil itu menyangka bahwa ketika dia bakhil itu baik buat mereka. Dalam ayat ini, ya kan, kikir itu dibahasakan dengan bakhil. Ya bekhalu, ya, dengan kata bakhil. Kalau tadi di At-Taghabun 16 dibahasakan dengan kata syuhha. Dan nanti kita akan bahas sedikit tentang apa perbedaan antara syuhha dengan bakhil dan dengan ada satu lagi. Nah, Allah katakan orang yang kikir, yang bakhil menyangka gitu bahwa bakhilnya, kikirnya itu baik untuk dia. Kalau istilahnya, kenapa kok bisa orang kikir menganggap kikirnya? Iya, karena ketika dia kikir hartanya nggak keluar. Ketika dia kikir, hartanya masih menjadi milik dia. Hartanya masih berjumlah yang sama, tanpa terkurangi. Hartanya untuk dia seorang, tidak untuk dibagi kepada orang lain. Mungkin itu sebabnya manusia menganggap kalau kikir ya dia sesungguhnya dengan kikir itu kebaikan buat diri. Tapi Allah mengingatkan jangan sekali-kali beranggapan seperti itu. Kenapa? Karena sesungguhnya harta yang dia kikirkan itu, yang dia nggak mau bagi, dia nggak mau infakkan itu, di hari kiamat nanti kalau harta itu sama sekali tidak pernah diinfakkan,
maka harta yang dia kikirkan itu nanti di hari kiamat akan dikalungkan di leher. Jadi bayangkan, bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa harta-harta, misalnya dia punya emas, dia punya perak gitu. Harta-harta itu nanti di hari kiamat akan dilelehkan gitu, dibakar, direbus gitu kan, hingga kemudian menjadi cairan, kan, cairan panas gitu. Kemudian ditempa menjadi seperti kalung dan kemudian dalam keadaan panas itu dikalungkan ke leher. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Jadi nampaknya saja ya kan, bahwa harta itu tetap milik dia. Ya betul, harta itu di dunia tetap milik dia. Bahkan sampai akhirat pun harta itu tetap milik dia. Tapi milik dia yang kemudian berubah menjadi siksaan untuk dia. Karena ditempa menjadi besi panas dan kemudian dikalungkan di leher mereka. Itu ayat yang kedua. Nah, ayat yang ketiga, ayat yang terakhir dalam session ini, Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-100 bahwa Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kanal insanu qatura. Dan adalah manusia itu sangat kikir, kata Allah. Disebut qatura. Kalau tadi yang pertama syuha, yang kedua bakhil, nah yang ketiga ini kikir itu disebut dengan istilah qatur. Dan Allah sebut wa kanal insanu qatur. Dan adalah manusia itu sungguh dia sangat kikir. Nah, jadi apa sahabat Asa TV? Bahwa potensi kikir itu ada pada diri kita. Potensi kikir itu ada pada diri kita. Dan maka manusia itu mudah gitu untuk terjangkit penyakit kikir. Maka untuk mengalahkannya, dengan untuk mengganti kikir itu dengan kedermawanan, dengan sedang berbagi, itu butuh kesungguhan dari diri kita untuk melakukan. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, dan salah satu kesungguhan untuk meninggalkan kikir itu adalah dengan kita mengenali tentang apa itu kikir, seperti apa itu kikir, apa akibat kikir dan dampaknya untuk kita. Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya di dalam segmen I Love Monday, I Love Myself bersama saya Afsal Syah. Kita sambung kaji kita yang tadi ya. Jadi ketika kita sudah bicara tentang 3 hal dalam Al-Qur'an yang disebutkan tentang kikir, ya kan? Dan 3 hal itu dibahasakan dengan 3 istilah yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saat di mana kikir itu dibahasakan dengan syuhha, ada saat dibahasakan dengan bukhl atau bakhil, ada saat dibahasakan dengan istilah qatura, wa kanal insanu qatura. Nah, apa perbedaan antara syuhha, bakhil, dan qatura? Yang terjemahannya di dalam Quran terjemahan kita diistilahkannya saat dibahasakannya sama, yaitu kikir. Sahabat Asa TV, sebenarnya ada perbedaan antara ketiganya. Namun perbedaan itu bukan perbedaan yang memisahkan antara satu dengan yang lain. Tapi perbedaan itu hanya justru menunjukkan tentang tingkatan, ya kan, tingkatan dan level kan, dari kikir tersebut. Yang pertama, ya kan, Allah sebutkan kata syuhad atau ghabun ya, ayat yang ke-16. Nah, apa makna syuhad? Nah, syuha itu atau kata syuha atau kikir yang dimaksud adalah ketika seseorang itu mempunyai keinginan atas sesuatu, ya. Jadi kita punya keinginan nih terhadap sesuatu, harta lah dari dunia, ya.
Dan kemudian seandainya kita bisa mendapatkannya, gitu, jika kelak keinginan kita itu terkabul, terpenuhi, maka kita itu berniat gitu, bertekad akan menjaga atau kalau orang Betawi bilang tuh ngekepin sendiri itu yang kita dapat, itu harta gitu. Kita kekepin sendiri, kita milikin sendiri, dan kita nggak akan berbagi dengan orang lain. Istilahnya begini, kalau saya proyek ini tembus nih, ya kan, dapat sekian-sekian, wah udah kebayang tuh. Sekian saya beliin ini, sekian saya beliin ini, sekian untuk ini, sekian untuk ini. Yang semuanya itu untuk dirinya. Dan dia sama sekali tidak berpikir untuk berbagi kepada orang lain, ya kan, untuk berinfak, ya kan, dari apa yang dia dapatkan itu suatu saat nanti. Itu yang dimaksud dengan syuhha. Ya kan? Jadi dia kikir, dia pelit terhadap sesuatu yang sebenarnya belum dia miliki. Dia baru berangan-angan kalau seandainya saya punya ini dan itu, maka gitu, maka saya tadi itu saya akan begini dan begitu, saya akan beli ini dan itu, dan sama sekali tidak punya keinginan, bahkan terfikir pun untuk membaginya, berinfak kepada orang itu tidak. Jadi pelit terhadap sesuatu yang sebenarnya dia belum punya. Jadi dia kikir terhadap sesuatu yang dia idamkan memilikinya, tapi saat itu dia belum memilikinya. Sahabat Asattif yang dimuliakan Allah SWT. Itu di antara makna syuhha. Dan makna yang lain ketika kita bicara tentang syuhha, syuhha itu juga bermakna, ya kan, dia menahan harta tadi, gitu, tidak mau berinfak, tidak mau berbagi. Di antara sebabnya karena dia tamak, dia rakus, ya kan, terhadap dunia ini. Bahkan dia punya ambisi, ya kan, untuk memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Jadi dia nggak cukup dengan apa yang dia punya. Ketika dia lihat ada orang lain punya sesuatu yang dia tidak punya, wah, saya juga pengen itu. Nah, suatu saat saya akan punya itu. Jadi nggak puas-puas, gitu. Nggak puas-puas, dan semangat memilikinya tidak diiringi dengan keinginan, ya nanti sebagian akan saya infakkan, saya akan menyedekahkan. Ya. Seperti itu. Sahabat Asattif yang dimuliakan Allah SWT. Itu antara makna syuhha. Jadi syuhha ini mirip orang halu, gitu. Jadi dia pelit terhadap sesuatu yang masih dihalukan, gitu. Masih diangankan dan diimpikan. Jadi belum punya aja udah pelit, udah kikir. Gimana kalau punya? Lalu yang kedua, Allah sebut tadi di dalam surah Ali Imran 180 dengan sebutan bukhl atau bakhil. Nah, bakhil ini artinya juga kikir. Nah, ketika kita bicara bakhil, gitu, maka di antara makna bakhil itu adalah dia kikir, dia pelit terhadap hartanya, terhadap sesuatu yang dimilikinya, di saat dia sudah memilikinya. Gitu. Jadi dia sudah punya harta atau yang sejenisnya, ya kan? Dan dia kemudian tidak mau berbagi kepada orang. Dia nggak mau berinfak, dia nggak mau sedekah, bahkan mungkin dia tidak mau mengeluarkan yang wajib, yaitu zakat. Maka di antara makna lain dari bakhil itu adalah ketika dia menahan sesuatu yang wajib. Gitu. Infak itu kan ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib itu ada dua. Yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah infak untuk orang yang memang dalam tanggung jawab kita. Karena infak itu di dalam Al-Quran dibahasakannya, dalam terjemahannya itu dua. Membelanjakan harta di jalan Allah, dalam arti tadi itu infak fisabilillah. Yang kedua, memberi nafkah. Tuh bahasa infak itu dua hal.
ya, berinfak di jalan Allah. Yang kedua adalah memberi nafkah. Nah, nafkah itu konteksnya diantaranya, di antara konteks nafkah itu adalah seorang suami kepada istri, seorang ayah kepada anak-anak atau keluarga. Nah, itu masuk kategori nafkah yang wajib. Karena suami wajib menafkahi istrinya, sebagaimana ayah wajib menafkahi keluarga. Nah, dia terhadap istrinya, terhadap keluarganya saja dia pelit, ditahan, gitu. Diirit-irit. Dia punya banyak, ya kan? Tapi dia nggak mau ngasih sesuai dengan yang dia punya. Maka dalam konteks ini, gitu, dalam konteks nafkah dalam bab keluarga, baik itu dengan pasangan, dengan istri ataupun dengan anak, di surat At-Tolak itu Allah sebutkan di ayat yang ke-7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu. Kata Allah, hendaklah yang memiliki kelapangan rizki, kelapangan harta. Artinya dia lagi banyak gitu uangnya. Dia lagi apa? Lagi dapat bonus gitu ya. Pokoknya lagi lapang lah rizkinya. Kata Allah, hendaklah dia berinfak, dia memberi nafkah gitu. Termasuk memberi nafkah kepada istri, kepada keluarganya. Sesuai dengan kelapangan yang lagi dia miliki. Jadi kalau lagi dapat bonus, lagi proyek jebol gitu, lagi apa, punya rezeki banyak, untung dagang banyak, gitu, maka hendaklah dia memberi nafkah sesuai dengan yang banyak yang dia punya. Artinya apa? Ya sebanding lah antara yang dinafkahkan untuk istri, untuk keluarganya itu dengan apa yang dia dapat. Gitu. Jangan apa, dapat rezeki 10 juta, ngasih nafkahnya 100.000, ya kan? Mohon maaf, misalnya dapat rezeki 1 juta, ngasih nafkahnya 100.000, begitu dapat rezeki 10 juta, ngasih nafkahnya 100.000 juga, gitu. Seperti itu. Jumlahnya berbeda, tapi yang dinafkahkan, dijadikan nafkah untuk keluarganya sama. Nah, itu masuk kategori bakhil, ya kan? Kikir namanya. Walaupun dia ngasih, dia tetap ngasih, dia tetap memberi nafkah, tapi pelit gitu. Dia punya lebih, tapi dia kasih ya seadanya. Dan kemudian Allah sebutkan, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik. Dan ketika kondisi rizkinya sempit pun disuruh berinfak sama Allah. Dan tetap kewajiban memberi nafkah itu tetap ada. Gitu. Seorang suami, seorang ayah, sekalipun rizkinya sempit, dia tetap punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri atau kepada keluarganya, walaupun mimma atahullah. Ya kan, dari apa yang Allah kasih aja ke dia. Artinya sesuai lah. Kalau lagi sedikit, ya sudah. Yang sedikit itu sebagian jadikan untuk nafkah. Tapi ketika lagi banyak, maka berinfaklah, berikanlah nafkah sesuai dengan jumlah yang banyak itu. Ketika ditahan jumlah yang banyak itu, maka itu termasuk kategori dia bakhil, ya, kikir dalam istilah bakhil. Nah, sahabat asatif yang dimuliakan Allah. Jadi, bakhil maknanya menahan sesuatu yang wajib, juga bermakna dia kikir terhadap sesuatu yang dia punya. Gitu. Kalau syuha tadi dia belum punya, kan? Dia baru berkeinginan, berharap. Kalau ini udah punya, gitu. Harta itu dari tangan, kemudian dia genggam sendiri. Gitu. Lalu kemudian yang ketiga, yang terakhir dalam sesi ini, Allah sebut tadi di dalam surah Al-Isra ya, ayat 100, wa kanal insanu qatura, ya. Kata dengan kikir dengan sebutan qatura. Nah, ketika bicara qatura, sahabat Asa TV, qatura ini lebih buruk, ya kan? Qatura ini lebih buruk dan lebih tercela daripada bakhil. Gitu. Lebih tercela daripada bakhil. Jadi qatura itu, kalau mau istilah anak sekarang, pelitnya pelit tingkat dewa lah gitu. Di pelitnya tuh pelit banget gitu. Maka di terjemahan surat Al-Isra ayat 100, ketika Allah sebutkan wa kanal insanu qatura, itu diterjemahkannya dan sungguh manusia itu sangat kikir. Ada kata sangat di sana. Ya, bukan hanya dan adalah manusia itu kikir, tapi dan adalah manusia itu sangat kikir. Jadi koturo itu di atasnya bakhil. Jadi pelitnya tuh lebih pelit, bakhilnya bakhil. Gitu. Tadi saya sebut kikir tingkat dewa, gitu. Pelit tingkat dewa. Nah itu ketika kita bicara tiga hal di dalam Al-Quran yang diistilahkan dengan kikir.
Dan satu hal, sahabat Asa TV, sebagai penutup sesi ini, kan, di dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan kan, bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu berkata, wa ayyudain adwa minal bukhl. Dan Abu Bakar menyebutnya 3 kali. Qalaha salasun. Salah. Ya kan, wa ayyu. Mohon maaf sebentar. Apa kata Abu Bakar? Wa ayyu da'in, ya kan, adwa minal bukhl. Dan adakah penyakit yang lebih parah, yang lebih berat daripada kikir? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, dan adakah penyakit yang lebih berat, yang lebih berbahaya daripada kikir? Dan adakah penyakit yang lebih berat dan lebih berbahaya daripada kikir? Kita sambung setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung lagi masih dalam segmen I Love Monday, I Love Myself bersama saya Arsal Syah. Kita sambung, tadi kita bicara tentang 3 tingkatan kikir. Ada syuha, ada bakhil, dan ada qatura. Ya. Bahwa qatura itu yang paling tinggi tingkatannya. Nah, sementara antara syuha dengan bakhil, ya ini bisa bolak-balik lah. Gitu. Bisa jadi bakhil lebih tinggi daripada syuha, bisa jadi syuha lebih tinggi daripada bakhil. Tergantung perspektifnya. Kalau syuha itu kan belum punya tapi udah pelit. Kalau bakhil udah punya baru pelit. Nah, mana ada tuh yang lebih tinggi? Silakan diposisikan sendiri. Nah, tapi setelah itu, sahabat Asa TV yang dimudahkan Allah, kita tentu tidak hanya ingin mengenal apa itu bakhil, apa itu kikir, ya, dan segala macam peringatannya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi. Tapi kita juga perlu tahu apa yang menjadi penyebab dari kikir. Kenapa? Karena kita alasan kita pengen tahu apa itu kikir bukan cuma sekadar ingin jadi ilmu, gitu. Tapi kita pengen agar apa yang kita tahu tentang kikir itu kita bisa menghindarinya, kita bisa terhindar darinya. Kalau cuma sekedar ilmu, nauzubillah, jangan sampai kita tahu tentang kikir tapi kemudian kita pelaku kikir itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ada beberapa penyebab kikir yang saya yakin mungkin kalau mau digali lebih jauh atau dilihat dari perspektif lain, mungkin ada penyebab-penyebab kikir yang lain. Tapi setidaknya dalam perspektif yang coba saya ambil dan saya bagi dengan sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Yang pertama, ya kan, di antara, dan ini juga didasarkan kepada dalil ya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi ya. Yang pertama, penyebab kikir yang pertama itu adalah cinta dunia. Orang ketika cinta dunia, dia akan kikir, dia akan pelit. Maka penyakit yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah terjangkit pada umatnya adalah al-wahan. Kan? Al-wahan. Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Penyakitnya cinta dunia, tapi akibat dia cinta dunia, muncul penyakit yang lain, dia takut mati. Kenapa? Karena orang ketika cinta dunia, dia tidak ingin kehilangan dunia. Dan salah satu yang menjadi penyebab kehilangan dunia itu adalah kematian. Maka Rasulullah sebutkan dalam riwayat lain bahwa berhati-hatilah atau ingat selalulah terhadap pemusnah kenikmatan dunia. Dan apa pemusnah kenikmatan dunia itu? Al-maut, kematian.
Maka kita disuruh banyak-banyak zikrul maut, ingat mati. Dengan ingat mati, kita akan mengikis penyakit cinta dunia kita. Kenapa? Karena kita terus disadarkan. Ini bakal habis loh. Ini bakal ada end-nya loh. Ini bakal musnah loh. Kita akan mati loh. Kenikmatan ini akan hilang dari kita loh. Nah, ketika terus disadarkan tentang zikrul maut, tentang kematian yang niscaya, maka dia akan mengikis penyakit cinta dunia. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, dan cinta dunia itu yang membuat orang kemudian jadi kikir. Kenapa? Karena dia mencintai dunia dengan segala isinya. Saking cinta kan gitu. Umumnya ketika bicara cinta, dia ingin memiliki. Cinta itu menjadi sebab orang ingin memiliki. Sahabat Asa TV. Di dalam Al-Quran, ya kan, di surat Al-Adiyah ayat ke-8, bahkan Allah tegaskan. Ketika Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu, dan sesungguhnya, ya kan, dia itu, ya kan, lihubbil khairi lasyadid, apa, sangat bakhil gitu, disebabkan karena dia cinta kepada harta gitu. Jadi apa, lihubbil khairi lasyadid gitu, kata apa, lasyadid itu, ya kan, ada huruf lam di situ menunjukkan dia sangat gitu, luar biasa banget gitu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Jadi saking cintanya gitu, banget cintanya kepada dunia, dan akhirnya dia bakhil, dia kikir, dia pelit. Dan sungguh dia sangat bakhil karena cintanya dan kepada harta, kepada dunia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sahabat Asa TV, penyebab dari kikir itu adalah takut miskin. Ya. Jadi orang tuh kadang-kadang kan, kenapa dia nggak mau berinfak, nggak mau berbagi? Karena tadi tuh, wah kalau saya bagi ntar harusnya saya punya uang sekian, jadi berkurang dong. Harusnya dengan uang itu saya bisa beli sesuatu, jadi nggak bisa. Harusnya dan banyak harusnya. Di kekhawatiran, ketakutan akan terjadi kekurangan pada diri kita. Akan ketidakmampuan kita memenuhi kebutuhan kita disebabkan karena kita menginfakkan atau membagi harta kita kepada orang lain yang mungkin punya tingkat kebutuhan lebih besar daripada kita. Itulah yang menyebabkan kemudian akhirnya orang jadi kikir. Karena dia takut miskin, dia takut tidak bisa memiliki sesuatu dan yang seharusnya bisa dia miliki. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 268, tegas sekali Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, asyaitanu ya'idukumul faqr. Ya, kata Allah, syaitan itu menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Jadi, takut miskin itu sesungguhnya bukan sesuatu yang tumbuh secara normal, secara alami, secara independen dari diri kita sendiri. Tapi takut miskin itu sebenarnya bagian dari dia munculnya karena ada pengaruh provokasi dari iblis, dari setan. Gitu. Jadi kalau umpamanya kita mau infak nih, tiba-tiba wah entar, itu langsung bilang setan. Ini setan lagi ada di kepala saya. Setan lagi ada membisikkan di hati saya. Kenapa? Yang memprovokasi kita untuk pelit itu, ya kan, adalah setan. Dan diprovokasi untuk pelit atau kikir itu kenapa? Karena setan nakutin tuh dengan kekurangan. Yang tadi bahasa tadi, ntar nggak bisa ini loh, ntar nggak bisa beli itu loh, ntar kamu berkurang loh, ntar wah macam-macam, ditakut-takutin dengan kefakiran, dengan ketiadaan, dengan kekurangan, dengan kemiskinan. Ya. Bahkan bukan hanya dia nakut-nakutin kita. Di kalimat berikutnya masih di ayat yang sama, setelah Allah katakan asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Dan bahkan syaitan itu menyuruh, memerintahkan kita, ya'muru. Dia merintahin kita. Dan bodohnya kita mau diperintah-perintah sama setan. Seperti itu.
Banyak orang ngaku, oh saya independen, saya nggak mau diperintah siapapun. Tapi sebenarnya, ya kan, dia orang yang paling mudah diperintah sama setan gitu. Diperintah untuk bermaksiat, diperintah untuk termasuk diantaranya disebut gitu, wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menyembahkan, menyuruh, memerintahkan kamu untuk melakukan kejahatan. Disebut di situ fahsya. Kejahatan itu, sahabat Asa TV ada dua. Ada fahsya, ada zalim, kezaliman. Fahsya itu sering diterjemahkan kekejian dan kezaliman. Nah, ketika bicara kezaliman itu dia berkaitan dengan apapun yang kita buat yang dia mengambil hak orang lain, menganiaya orang lain, berlaku tidak adil pada orang lain, dan sebagainya. Nah, sementara ketika kita berbicara tentang fahsya, umumnya nih, ya di Quran itu kalau udah nyebut kata fahsya, biasanya dominannya itu berkaitan dengan kejahatan seksual. Maka kaumnya Nabi Lut, ya kan, itu disebutnya melakukan fahisyah, melakukan kejahatan, kekejian. Artinya apa? Kejahatan seksual. Umumnya dibahasakan seperti itu. Dan ketika bicara kejahatan seksual atau kekejian, itu menjijikkan, sahabat Asatid. Menjijik. Maka, ya kan, Allah menempatkan kekikiran, bakhil, dan pelit itu dengan disebut kejahatannya dengan istilah fahsya. Jadi ada di rumah kejahatan yang sama dengan kejahatan seksual. Coba bayang. Nauzubillah. Artinya pelit itu menjijikkan. Gitu. Pelit itu adalah kejahatan yang enggak banget deh. Gitu. Jijik gitu. Sampai begitu sahabat Asatid. Dan anehnya, setan ngajak kita, nyuruh kita melakukan itu. Melakukan kejahatan yang menjijikkan. Dan lucunya lagi, banyak orang yang melakukan ini. Bahkan dia berbangga gitu melakukan. Gue dong, pelit. Seperti itu. Sahabat, mungkin dia nggak berkata gue dong pelit gitu. Tapi berbangga dengan banyaknya harta dan enggan berbaginya itu kan seakan-akan dia, ini karena gue pelit nih, gue makanya kaya. Nauzubillah min zalik. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takut miskin. Lalu yang ketiga, sahabat Asa TV, ya kan? Yang ketiga apa? Yang ketiga kita akan bahas setelah yang satu ini. Stay tune. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi ya kaji kita di sesi yang terakhir nih ya. Tadi kita sudah sebutkan penyebab kikir. Dan kita sudah sebutkan dua ya, kita sudah membahas yang dua. Pertama, cinta dunia, penyebab kikir itu cinta dunia. Yang kedua adalah takut miskin. Maka ya bersihkanlah penyakit hubbud dunia. Caranya tadi zikrul maut, sering-sering mengingatlah. Lalu kemudian jangan takut miskin. Ya, jangan. Kita ini semua aslinya kan miskin. Yang kaya itu kan Allah. Makanya Allah sebut di dalam Al-Quran, Allahul ghani wa antumul fuqara. Itu Allah yang bilang. Allah itu ghani, Allah itu maha kaya. Ya kan? Wa antumul fuqara. Sebenarnya kita ini fakir. Jadi aslinya kita sebagai makhluk itu fakir. Sahabat-sahabat. Miskin kita. Kita nggak punya apa-apa. Jangankan harta kita, bahkan diri kita sendiri pun bukan milik kita. Ya kan?
istri kita, suami kita, anak-anak kita bukan milik kita. Bahkan tadi saya sebut, diri kita sendiri bukan milik kita, milik Allah. Kita hanya dititipi saja. Kita hanya menjalankan peran penjaga. Ya, kalau istilah saya sering tuh tukang parkir, jagain mobil yang dititipin. Nah, ini nanti berkaitan dengan penyebab kikir yang berikutnya, yang ketiga. Nah, apa penyebab kikir yang ketiga? Yaitu rasa memiliki yang berlebihan terhadap dunia. Ya, rasa memiliki yang berlebihan terhadap dunia. Bukan kita nggak boleh punya rasa memiliki, boleh. Tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena ketika seseorang punya rasa memiliki yang berlebihan terhadap dunia, akibatnya apa? Dia akan menyembunyikan ya kan, kenikmatan yang Allah karuniakan kepada dirinya, ya kan? Yang sebenarnya ada jatah orang lain di sana, tapi kemudian kita sembunyikan semua karunia itu hanya untuk diri kita sendiri. Kita pengen miliki semuanya untuk kita. Padahal di dalam setiap yang Allah berikan kepada kita, di situ kan ada hak orang lain. Sahabat Asa TV yang dititipkannya lewat kita. Cara kita memberikannya apa? Tadi dengan berinfak, dengan membayar zakat. Sahabat Asa TV. Nah, bahkan di dalam satu hadis Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Muslim yang disebutkan, An Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulul 'abdu, dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yaqulul 'abdu, kata Rasulullah, ya kan, seorang hamba berkata, ya kan, jadi seorang manusia itu berkata, dia mengatakan sesuatu, ya kan. Apa yang dikatakan hamba itu? Mali, ya, mali, hartaku, hartaku. Ya. Jadi memang manusia itu sense of belonging terhadap dunia itu memang ada, gitu. Sehingga dikit-dikit, oh ini punya saya, oh ini punya saya, oh ini milik saya, oh ini untuk saya. Mali, kata Rasul. Seorang hamba selalu berkata, mali, hartaku, hartaku. Lalu ditegaskan sama Rasulullah, wa inna malahu mimmalihi salasun. Dan sungguh, kata Rasulullah, wa inna ma, ya kan, tidaklah, wa inna malahu, tidaklah, ya kan, bagimu min malihi, dari harta itu, ya kan, ya, atau gini, wa inna malahu min malihi salasun. Dan bisa diterjemahkan, dan tidaklah untukmu dari harta itu kecuali 3. Atau bisa juga diterjemahkan, dan hanya 3, ya kan, dari harta itu yang menjadi bagian dari milikmu. Hanya 3. Apa yang 3 itu? Kata Rasulullah, ma'akala fa'afna. Yaitu apa yang kamu makan, itulah hartamu, itulah milikmu. Jadi milik kita itu yang kita makan. Kenapa milik kita? Ya karena udah kita makan kan. Udah kita masukin ke dalam mulut, udah masuk mulut kita, udah kita makan. Jadi sesuatu yang kita miliki kita adalah sesuatu yang memang sudah kita makan. Dan Rasulullah katakan, ma'akala fa'afna. Dan yang sudah kamu makan itu fa'afna, dia habis. Gitu. Ada makanan dihidangkan di meja. Yang punya kita itu yang kita makan. Adapun yang tersisa itu bukan punya kita. Sahabat Asa TV. Yang kita punya kita itu adalah yang kita makan dan dia habis. Artinya apa? Bahwa yang menjadi milik kita itu habis. Ya. Betul. Sebelum kita makan, dia bukan milik kita. Setelah kita makan, dia jadi milik kita. Tapi setelah kita makan, kita tak lagi punya apa-apa. Karena dia sudah dimakan, sudah habis. Seperti itu. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, aula bisa fa'ablah. Apa yang kamu pakai? Milik kita itu adalah apa yang kita pakai. Ini baju yang saya pakai, peci yang saya pakai, ini punya saya. Karena saya yang pakai. Yang dipakai sama orang lain bukan punya saya. Yang punya saya adalah yang saya pakai. Tapi Rasulullah tegaskan, ya kan? Yang kita pakai itu fa'ablah. Dia akan lapuk, dia akan usang. Artinya apa? Ada masa berlakunya. Kan baju ini nggak mungkin seumur hidup saya, dia tetap bagus gitu, bisa saya pakai. Ada saatnya dia sobek,
lapuk. Akhirnya kemudian nggak bisa dijahit lagi, masih bisa dijahit. Begitu udah nggak bisa dijahit lagi, dibuang. Gitu. Akan usang, akan lapuk. Gitu. Akan kita buang nanti. Apapun yang dimiliki itu bukan yang dipakai itu ya bukan hanya baju ya, bukan hanya pakaian. Termasuk motor yang kita pakai juga kita gunakan. Motor kan juga ada lifetime-nya. Sahabat Asa TV yang menggunakan. Jadi ketika dia usang, dia kita miliki karena kita pakai, tapi ketika kita pakai, sering kita pakai, dia akan usang, lapuk, akhirnya dibuang, berarti nggak ada lagi. Jadi pada dasarnya kita miliki itu dia akan tiada, akan hilang. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, autasaddaqa faqtana. Kata Rasulullah, dan yang kamu miliki yang ketiga itu adalah apa yang kamu sedekahkan. Apa yang kamu sedekahkan. Iyalah. Makanya nanti kalau kita bicara bab zakat gitu ya. Yang dikeluarkan dari zakat itu adalah harta yang disebut milkul tam. Harta yang dalam penguasaan penuh kita. Artinya harta yang memang kita miliki sepenuhnya. Itulah yang dikeluarkan zakat. Adapun yang tidak kita miliki, maka kemudian misalnya nih, kita punya piutang. Ada orang punya hutang sama kita kan jadinya piutang. Tapi piutang itu nggak jelas nih bakal dibayar apa enggak gitu. Maka itu nggak perlu kita masukkan dalam hitungan harta yang kita punya, yang milkul tam, yang darinya nanti menentukan kita sampai nisab atau tidak. Jika sesuatu yang dengannya menjadi bukti benarnya iman kita. Gitu. Jadi di antara bukti benarnya iman adalah kita bayar zakat. Di antara bukti benar iman adalah kita berinfak. Nah kata Rasulullah, autasaddaqa, harta yang milikmu yang ketiga itu adalah yang kamu sedekah. Karena milikmu maka kamu sedekah. Dan Rasulullah mengatakan, faktana, yang kamu sedekahkan itu dia kekal, dia akan kekal. Kenapa kekal? Kan udah kita miliki, sebab udah kita kasih. Iya, sebagaimana di awal tadi saya katakan, zahirnya, kasat matanya oleh kita udah jadi milik orang karena kita sudah berikan kepada orang. Tapi sesungguhnya itu kita sedang menabung, memberikan untuk kehidupan akhirat kita. Jadi apa yang kita sedekahkan itulah yang menjadi harta kita di akhirat nanti. Sahabat Asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah menutup hadis itu dengan kalimat wa ma siwa dzalika fazahibu wa tarikuhu linnas. Sedangkan yang selain dari tiga hal itu, yang dimakan habis, yang digunakan usang atau lapuk, yang disedekahkan dia kekal. Selain yang tiga ini, kata Rasulullah, dia akan pergi, dia akan meninggalkan kita, dan dia akan menjadi milik orang lain. Jadi numpuk-numpuk harta banyak yang dipakai sedikit, akhirnya mati, maka apa? Yang ditinggalkan menjadi harta waris. Dan harta waris itu ya bukan milik kita, milik ahli waris. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa memiliki yang berlebihan terhadap dunia itu yang membuat kita kemudian menjadi orang yang kikir. Nah, orang kikir itu bahkan dia bisa sampai pada tingkat dia bukan hanya kikir kepada sakitnya parah, dan sakitnya sudah harus dirawat di rumah sakit. Dan untuk di rumah sakit, dirawat di rumah sakit harus punya biaya. Dia punya biaya, dia punya uang banyak. Tapi kemudian ketika mau dibawa ke rumah sakit dan memang
Padahal untuk kesehatan dirinya sendiri, kan, untuk kesembuhan dia sayang. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan. Nah, sahabat Asa TV, saya persingkat saja karena kalau diteruskan bisa panjang nih kaji kita. Jadi saya persingkat saja. Yang keempat, sahabat Asa TV, yang menjadi penyebab dari kikir itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-13. Asyihatan alaikum fa idza ja'al khawfu. Ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alaihi minal mauti fa idza dhahabal khawfu salakukum bi alsinati hidadin asyihatan 'alal khairi ulaika lam yu'minu kepadamu dengan mata yang terbolak-balik gitu, ya kan? Seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencuci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapuskan pahala atau amalnya, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi Allah sebutkan, asyihhatun alaikum fa idza ja'al khauf. Ya, mereka itu bakhil terhadapmu, sebabnya apa? Ketika datang ketakutan, ketika datang bahaya, ketika datang sesuatu yang membuat dia khawatir. Apa yang membuat kita khawatir? Apa yang membuat kita takut? Krisis di antara. Ya, sahabat asati. Jadi penyebab orang bakhil atau kikir itu, yang keempat itu krisis. Ya, ketika krisis pangan, orang itu akan, ini ada beras buat kita gitu. Kalau dikasih ntar susah dapetin beras gitu. Ketika pandemi kemarin kan banyak orang di PHK dan segala macam, uang nggak banyak, sedikit, maka ini buat kita aja gitu, nggak mikirin orang lain misalnya, seperti itu. Jadi ketakutan, kekhawatiran kan, terhadap sesuatu yang terjadi, sesuatu yang ditakuti, krisis gitu, krisis apapun gitu. Kalau ada krisis itu membuat orang takut, dan ketakutan itu membuat orang menjadi kikir. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka salah satu cara untuk menghilangkan kekikiran yang disebabkan krisis itu, kan Allah memotivasi kita di dalam Al-Quran. Bahwa di antara amal yang paling besar itu adalah amal ketika kita memberi, berbagi sesuatu di saat kondisi kekurangan makanan, di saat kondisi di mana orang susah untuk mendapatkan bahan makanan. Di saat kondisi seperti itu, kemudian kita berbagi kepada orang lain. Ya, beras susah nih, didapat sedikit, harganya mahal. Kita punya beras, lalu ada orang yang kelaparan. Maka kemudian kita berbagi dari yang beras yang kita punya. Itu amalan itu, ya kan? Bahkan disebutkan di Al-Quran itu seperti orang yang mendaki. Orang mendaki itu kan makin tinggi, makin berat. Makin tinggi, oksigennya makin tipis. Makin tipis, maka napasnya makin tersengal-sengal. Makin payah. Artinya apa? Ya kan? Di saat kondisi yang payah itu, kemudian dia masih mau membantu orang lain, memikirkan orang lain. Maka di saat dia dalam kepayahan, Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan kelapangan. Dan tidak ada kepayahan yang lebih berat bagi kita selain daripada kepayahan di akhirat nanti. Ya. Sepayah-payahnya di dunia tidak akan lebih memayahkan daripada akhirat nanti. Di padang mahsyar itu, kondisi itu memayahkan.
ketika matahari jaraknya hanya sejengkal, dan lain sebagainya. Di saat kita dalam kepayahan di akhirat, juga di dunia, maka Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Jika di saat kondisi memayahkan manusia, lalu kita mau membantu dan berbagi kepada orang lain, bukan malah kikir. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Maka jika Allah, amalan yang bisa menjadi bukti kita bersegera menuju surga adalah berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, berinfak dengan infak terbaik, maka kita harus juga menghindari yang menjadi penghambat untuk berinfak. Yang menjadi penghambat untuk berinfak adalah sifat kikir. Dan kita sudah mengenali tentang apa itu kikir, termasuk bahaya dan penyebabnya. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari kikir. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kikir. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke dalam surganya nanti bersama-sama disebabkan kedermawanan kita. Wallah a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya sekian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dulu dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.